Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kami akan mempresentasikan via online tentang tugas-tugas dan prinsip-prinsip perkembangan dengan dosen pembimbing Bapak Dudroy SPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu, yaitu selaku pemateri saya sendiri Elih dan juga teman saya Wina Oktaviana, Elsawati, Dwi Sinta Lovita, Fahmi Fitriani, Fitri Sri Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Wina Oktaviana. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian perkembangan, pengertian tugas-tugas perkembangan, dan teori perkembangan. Perkembangan adalah proses bertahap yang melibatkan perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial individu seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa tugas perkembangan dan prinsip-prinsip yang menggambarkan proses ini, terutama dalam konteks perkembangan manusia. Yang selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan adalah pencapaian-pencapaian yang diharapkan pada berbagai tahap perkembangan individu dari masa bayi hingga dewasa. Ini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Selanjutnya, teori-teori perkembangan. Tugas-tugas perkembangan Erikson. Teori perkembangan Erikson mengidentifikasi serangkaian tugas perkembangan yang harus diatasi oleh individu sepanjang hidup mereka. Contohnya adalah tugas masa kanak-kanak awal untuk mengembangkan rasa percaya diri dan tugas masa dewasa awal untuk mencari identitas diri. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan Heffig-Hertz. Robert Heffig-Hertz mengemukakan tugas-tugas perkembangan yang berbeda-beda pada setiap tahap kehidupan seperti tugas pendidikan, tugas pekerjaan, dan tugas sosial. Adapun tugas-tugas perkembangan yang pertama itu ada tugas perkembangan fisik. Tugas perkembangan fisik ini melibatkan pertumbuhan tubuh, perubahan fisik seperti pubertas, dan pengembangan keterampilan motorik. Yang kedua itu ada tugas perkembangan kognitif. Tugas perkembangan kognitif ini mencakup perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami dunia sekitar. Yang ketiga itu ada tugas perkembangan sosial dan emosional. Tugas perkembangan sosial dan emosional ini melibatkan pembentukan hubungan sosial, pengembangan emosi, dan penentuan identitas diri pada masa anak-anak. Tugas perkembangan sosial termasuk membentuk ikatan dengan orang tua dan teman. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh tugas perkembangan. Yang pertama yaitu ada contoh tugas perkembangan fisik. Contoh ini dapat mengembangkan keterampilan motorik, misalnya bayi dapat belajar meraih objek, balita dapat belajar dan berlari, dan anak-anak dapat mengembangkan keterampilan olahraga. Yang kedua yaitu ada contoh tugas perkembangan kognitif. Contoh ini dapat mengembangkan kemampuan berbicara, misalnya bayi dapat belajar berbicara dengan memahami dan menggunakan kata-kata. Dan yang ketiga yaitu ada contoh tugas perkembangan sosial dan emosional. Contoh ini dapat mengembangkan hubungan sosial, misalnya bayi mulai membentuk ikatan orang tua mereka, sementara anak-anak dan remaja berusaha untuk memahami peran mereka dalam kelompok teman sebaya. Dan yang keempat yaitu ada contoh tugas perkembangan moral. Contoh ini dapat mengembangkan kesadaran moral, misalnya anak-anak dapat memahami perbedaan antara mana yang benar dan mana yang salah, dan dapat juga mengembangkan norma-norma moral. Yang kelima yaitu contoh tugas perkembangan karir. Contoh ini dapat mengembangkan keterampilan pekerjaan. Misalnya, pada tahap perkembangan dewasa, individu harus mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan karir mereka. Tugas perkembangan keluarga. Mengembangkan hubungan keluarga, individu harus menavigasi perubahan peran dalam keluarga seiring berjalannya usia, seperti menjadi pasangan atau orang tua. Tugas perkembangan tengah dan lanjut usia. Mengembangkan kepuasan hidup. Pada usia lanjut, tugas perkembangan melibatkan mencapai kepuasan hidup, mengatasi perubahan fisik dan sosial, dan menerima kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan. Tugas perkembangan kultural. Mengembangkan individu budaya. Individu mungkin harus menavigasi bagaimana mereka memahami dan menghargai budaya mereka, terutama dalam konteks globalisasi. Tugas perkembangan
gender mengembangkan identitas gender. Bagi banyak individu, ini melibatkan eksplorasi dan pemahaman mengenai identitas gender mereka. Tugas perkembangan spiritual. Pengembangan keyakinan dan nilai spiritual. Individu mungkin mengalami tahap perkembangan spiritual yang melibatkan pencarian makna dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas perkembangan dalam berbagai fase kehidupan. Contohnya yaitu bayi 0 sampai 2 tahun mengembangkan kemampuan motorik seperti meraih objek, belajar mengenali wajah dan suara orang tua, menjalani ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuh, belajar berjalan dan berbicara. Sedangkan anak prasekolah 2-6 tahun mengembangkan keterampilan bahasa dan masuk berbicara dan mendengarkan melalui proses toilet atau training. Mengembangkan keterampilan sosial seperti bermain bersama teman sebaya, membentuk dasar pengetahuan akademis seperti mengenal huruf dan angka. Dan sedangkan anak sekolah 6-12 tahun mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, mengenali diri, mengembangkan identitas diri, belajar mengendalikan emosi dan konflik sosial, mengembangkan minat dan bakat dalam berbagai aktivitas, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Remaja 12-18 tahun mengembangkan identitas diri dan rasa nilai-nilai personal, menjalin hubungan sosial yang lebih kompleks, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan, persiapan untuk masa dewasa seperti memilih jalur pendidikan atau karir. Dewasa awal 18-40 tahun mendirikan karir atau memilih pendidikan lanjutan, membangun hubungan interpersonal yang lebih serius, mengatur keuangan dan hidup mandiri, menjaga kesehatan fisik dan mental. Dewasa tengah 40-65 tahun mengelola tanggung jawab keluarga dan karir, menjaga kesehatan dan dengan lebih serius mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan, memikirkan tentang masa pensiun dan perencanaan masa depan. Lansia 65 tahun ke atas menjaga kesehatan fisik dan mental saat menua, menjalin hubungan sosial dan dukungan keluarga, merenungkan hidup dan pencapaian selama hidup, memikirkan tentang masa pensiun yang nyaman. Prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan mengacu pada panduan atau prinsip-prinsip yang membantu kita untuk memahami bagaimana individu tumbuh, berkembang, dan belajar sepanjang hidup mereka. Yang pertama, prinsip perkembangan progresif. Perkembangan cenderung mengikuti pola progresif yang berarti bahwa perkembangan awal membentuk dasar bagi perkembangan selanjutnya. Yang kedua, prinsip individualitas. Setiap individu memiliki jalannya sendiri dalam perkembangan dengan kecepatan dan rute yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, prinsip interaksi antara lingkungan dan genetik. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Genetik memberikan dasar, tetapi lingkungan memainkan peran dalam menentukan bagaimana gen tersebut diekspresikan. Prinsip-prinsip perkembangan yaitu prinsip kritis periode sensitif. Terdapat periode-periode dalam perkembangan ketika individu lebih sensitif terhadap pengaruh tertentu. Misalnya, masa bayi adalah periode sensitif untuk perkembangan bahasa. Selanjutnya, prinsip kontinuitas dan diskontinuitas. Beberapa aspek mengikuti pola kontinu, sedangkan yang lain mengalami perubahan mendalam atau diskontinuitas. Misalnya, perkembangan bahasa seringkali mengikuti pola kontinu, sementara perkembangan moral bisa mengalami lonjakan diskontinu. Selanjutnya, prinsip individualisasi. Setiap individu memiliki potensi unik dan perkembangan harus mendorong pengungkapan potensi tersebut. Prinsip perubahan seumur hidup, yaitu perkembangan tidak berhenti pada masa anak-anak atau remaja. Ini adalah proses seumur hidup yang harus berlanjut hingga dewasa dan bahkan pada usia lanjut. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok 2A tentang tugas-tugas dan prinsip-prinsip perkembangan. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.